Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham IP, yang kedua saham ASHA, yang ketiga yaitu saham BKFT. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham IP. Saham IP perdagangan terakhir naik signifikan 25% di harga 300 atau ARA auto reject atas. Bagaimana dengan prospek saham IP? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20. Itu artinya secara stokastik saham IP ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah korslen didukung dengan volume hijau. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham IP. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang cukup dalam downtrendnya ya, tetapi dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya memberikan tanda-tanda sinyal buy. Kalau dilihat dari simple moving average-nya, masih berada di bawah SMA 50, memang posisinya lagi fase turun. Oke, kita tentukan dulu support dan resistance saham IP. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 264 yang di breakout hari ini ya. Yang kedua 140, ini merupakan harga dasarnya di sekitaran 26 Januari 2022. Semoga saja tidak lagi ke bawah ya. Untuk resisten yang pertama 340, yang kedua 400, dan yang ketiga yaitu 462. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi walaupun masih jauh. Ini harga pentingnya ya 462 area golden ratio apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham tersebut berpeluang untuk balik arah. Untuk teman-teman yang ingin masuk atau mencermati saham IP ini, memang amannya untuk masuk di saham IP ini yaitu berada di atas SMA 50-nya garis merah ini atau dengan harga 324. Tetapi kalau untuk teman-teman yang ingin membeli dengan spekulasi ya, tetapi dengan nilai yang cukup saja ya, jangan terlalu besar. Nanti kalau sudah memasuki area simple moving average 50-nya di atas 324 dan mampu bertahan di atas 324 baru tambah lagi. Tetapi kalau dia mantul di SMA 50-nya sebaiknya di TP dulu. Karena memang posisinya saham ini lagi downtrend. Tetapi kalau dilihat dari stokastiknya maupun MACD-nya mendukung ya kalau saham ini masih layak untuk dibeli. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham IP. Semoga bermanfaat. Kita langsung lanjut saja ke saham yang kedua yaitu saham ASHA. Saham ASHA perdagangan terakhir naik signifikan 22,08% di harga 376. Bagaimana dengan prospek saham ASHA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya, masih kosong ya datanya, kemungkinan besar karena saham ini baru listing di Bursa Efek Indonesia. Kalau hari ini saya akan menggunakan Fibonacci retracement untuk menganalisa saham ASHA. Kalau kita lihat saham ASHA sempat rebound di awal-awal listingnya dengan harga tertinggi yaitu di 468 di sekitaran 6 Juni 2022. Setelah itu saham ASHA sempat koreksi ke bawah ya. Kemungkinan besar untuk menutup gap up-nya ya di sekitaran 2 Juni 2022. Setelah itu saham ASHA ini naik lagi ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham ASHA. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 326. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi yang mampu di breakout perdagangan hari ini. Untuk teman-teman yang mencermati saham ASHA ini, cermati saja di harga 326 selama masih berada di atas 326 saham ASHA ini masih aman ya untuk dibeli. Yang kedua supportnya yaitu di 282, yang ketiga yaitu di 240. Untuk resisten yang pertama yaitu di 388, yang kedua yaitu di 468, ini harga tertingginya di 6 Juni 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham ASHA seperti saya jelaskan tadi, selama masih berada di atas area golden ratio-nya, saham ASHA ini masih aman. Tetapi apabila kedepannya dia mampu
koreksi ke bawah dan melewati area golden ratio-nya ini di 326, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham ASHA ini. Tetapi selama masih berada di atas area golden ratio-nya 326 ini, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham ASHA ini karena memang datanya belum lengkap ya di chart ini. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham DKFT. Saham DKFT perdagangan terakhir naik 2,80% di harga 147. Bagaimana dengan prospek saham DKFT? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah memasuki area overbought tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korslen ke bawah. Itu artinya secara stokastik masih aman. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya masih mengarah ke atas didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya saham DKFT ini dikuasai oleh para buyer. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya sudah berada di fase naik. Kenapa fase naik? Karena sudah berada di atas SMA 50 yang garis merah ini. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham DKFT. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 143, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 135. Yang ketiga yaitu di 125. Untuk resisten yang pertama yaitu di 151, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi saham DKFT. Kalau untuk harga kuncinya ini, ingat saja ya di 151, apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham tersebut berpeluang untuk balik arah. Yang kedua, resistennya yaitu di 163, yang ketiga yaitu di 177. Untuk teman-teman yang mencermati saham DKFT ini, cermati saja area golden ratio-nya. Apabila kedepannya mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Untuk teman-teman yang sudah masuk di harga bawah, kita lihat dari grafiknya memang posisinya sudah rebound ya, cukup panjang. Apabila di perdagangan berikutnya mantul di area golden ratio-nya ini dan tidak mampu menembus area golden ratio-nya, sebaiknya di TP dulu ya untuk melindungi cuannya. Tetapi untuk teman-teman yang belum masuk, seperti saya jelaskan tadi, perhatikan saja area golden ratio-nya. Apabila dia mampu breakout di area golden ratio-nya, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia mantul di area golden ratio-nya di perdagangan berikutnya, sebaiknya tunggu saja di area support berikutnya ya, sampai menunggu tanda-tanda sinyal buy. Tetapi posisinya sudah berada di atas SMA 50, ini juga cukup aman ya. Kalau dilihat dari laporan keuangannya juga saham DKFT ini sangat bagus ya karena posisinya positif ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 1 2021-nya yang minus, tetapi untuk laporan keuangan kuartal 1 2022-nya sudah positif ya. Itu artinya ada progres ya secara fundamental. Ini sangat mempengaruhi pergerakan harga saham DKFT ya. Sekian ya pandangan saya tentang saham DKFT, semoga bermanfaat. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.